Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian fikih ibadah masih di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu kitab Thaharah, kitab tentang bersuci. Bab yang ke-6, babu nawaqidil wudu'i, bab tentang perkara yang membatalkan wudu, hadis ke-71. Wa an Abdillah ibni Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, anna fil kitabilladzi, bahwa di dalam surat, anna fil kitabi, bahwa di dalam surat, alladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana surat itu ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Amr bin Hazmin, yang ditujukan untuk Amr bin Hazm. Isi suratnya, alla yamassal qur'ana illa tahirun, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Rawahu malikun mursalan, hadis riwayat Imam Malik dinilai mursal. Wa wasalahun Nasa'i, dan disambungkan oleh Imam Nasa'i. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban mengatakan wa huwa ma'lul, hadis ini dinilai ma'lul. Paham dengan konteks bahasanya? Ini kan ceritanya Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm, bahwa di dalam surat itu diterangkan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci atau dalam keadaan punya wudu. Itu sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang bunyi la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan punya wudu. Hadis ini ada di dalam kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu adalah kitab hadis paling tua, disusun oleh Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, Imam Maliki. Namun hadis ini menurut Ibnu Hibban dikatakan ma'lul. Ma'lul itu artinya ada cacat ringan, tapi masih bisa diambil karena ada ayat Al-Quran yang sejalan dengan isi hadis ini, bahwa menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan punya wudu. Kita lihat kosakatanya dulu. Yang pertama tadi ada kalimat yamassa. Yamassa dalam hadis ini artinya menyentuh tanpa penghalang. Jadi yamassa, megang, tidak ada penghalangnya. Kalau misalkan saya megang tangan saya, ini bukan yamassa. Kenapa? Masih ada penghalang kain baju. Tapi kalau megangnya begini, ini namanya yamassa, jadi megang tanpa ada penghalang. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini, tidak boleh tangan ini megang langsung kepada mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu. Tapi kalau misalkan dihalangi dengan kain, atau mungkin pakai kaos tangan, atau pakai mukena atau sarung dipegang, maka dia, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, karena tidak masuk kategori yamassa atau menyentuh tanpa penghalang. Tohir, tadi kan ada tohir kan ya, Allah yamassal qur'ana illa tohirun, kan ada kalimat tohir. Tohir itu artinya bersuci. Nah, suci di sini ada beberapa makna. Yang pertama, suci secara maknawi, artinya suci dari syirik. Jadi orang yang syirik, orang kafir, tidak boleh pegang mushaf Al-Quran secara langsung. Kalau Al-Quran terjemah, boleh. Kenapa? Karena Al-Quran terjemah bukan mushaf secara utuh. Tapi kalau mushaf utuh yang tidak ada terjemahnya, orang non-muslim tidak boleh menyentuh Al-Quran tersebut, karena dia najis secara maknawi. Artinya dari ketauhidannya dia najis karena dia menyekutukan Allah. Dia tidak suci dari ketauhidannya. Yang kedua, suci secara hissi, artinya suci dari najis, artinya punya wudu. Yang ketiga,
suci dari hadas besar, mohon maaf saya ulangi. Yang kedua suci secara hissi, artinya suci dari najis. Nah yang ketiga suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi maksudnya yang kedua dan ketiga gini, kamu suci dari hadas besar dan hadas kecil, mandi jinabatnya sudah selesai, artinya sudah suci dari hadas besar. Wudhu sudah punya, artinya suci dari hadas kecil. Tapi tanganmu habis megang tainya ayam, itu tidak boleh megang Al-Quran. Kenapa? Karena kamu tidak suci secara hissi. Wudhumu tidak batal. Kan ya tahu orang kalau megang tai ayam wudhunya batal enggak? Tidak batal kan? Tapi tidak boleh megang Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak suci secara hissi. Tohir bisa dibawa maknanya kepada orang yang bersuci dengan berwudhu. Nah sekarang kita syarahnya. Yang pertama, menyentuh mushaf Al-Quran harus dalam keadaan bersuci. Inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, bahkan jadi pendapat 4 ulama madhab. Jadi 4 ulama ahlus sunnah wal jamaah, 4 madhab sepakat bahwa kalau pegang Al-Quran harus punya wudhu. Yang menyelisihi hal ini hanyalah Daud Az-Zahiri. Enggak terkenal juga, enggak penting. Daud Az-Zahiri. Nah, ada sebuah kisah yang menarik, tidak panjang kisahnya, tentang Umar bin Khattab yang berniat mau membunuh Rasulullah. Pedang sudah dibawa, kemudian ketemu dengan seorang sahabat, ditanya, "Hei Umar, kamu mau kemana?" "Saya mau penggal kepalanya Muhammad." "Kenapa?" "Karena Muhammad sudah bikin keributan. Dia menyebarkan agama yang mengganggu tradisi nenek moyang kita." Nah sahabat ini mengatakan, "Ngapain kamu jauh-jauh mau menggal kepalanya Muhammad? Sebelum kamu penggal kepalanya Muhammad, itu urusin dulu adikmu." Umar bin Khattab ini punya adik namanya Fatimah. Adikmu dan suaminya itu sudah mengikuti agamanya Muhammad. Akhirnya singkat cerita datang nih, pulang nih Umar bin Khattab. Tidak jadi mau menggal kepalanya Nabi Muhammad, tapi pulang mau marah kepada adik dan iparnya. Begitu nyampe di rumahnya adiknya, ternyata adik dan iparnya ini sedang belajar membaca Al-Quran kepada salah seorang sahabat yang namanya Habbab bin Ad. Diketoklah dengan Umar bin Khattab. Begitu diketok, takut semua. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ini terkenal sebagai jawara. Jadi setiap tahun itu ada lomba gulat. Umar bin Khattab itu tiap tahun pasti jadi pemenangnya. Jadi dia itu kalau berkelahi, sekali pukul orang bisa langsung mati. Saking hebatnya Umar bin Khattab. Takutlah si ini adiknya begitu dengar suara kakaknya. Habbab ini sembunyi. Nah singkat cerita, akhirnya begitu masuk marah-marah, ditempelenglah adiknya, berdarah. Adik yang perempuan ini, yang Fatimah ini, ditempeleng oleh Umar, berdarah. Nah ketika berdarah, Umar bin Khattab ini terus ngaku setelah masuk Islam. Di situ muncul ketakutan dan rasa keder di hatinya Umar bin Khattab ketika memandang wajah adiknya yang bibirnya sudah mengeluarkan darah, tapi tidak ada ketakutan sedikit pun di wajahnya. Jadi wajahnya ini ketenangan yang luar biasa, tidak ada ketakutan sama sekali. Nah akhirnya lunak